Bencana BNPB memastikan pemerintah siap untuk memberikan bantuan bagi warga Bekasi yang terdampak banjir besar, khususnya mereka yang rumahnya mengalami kerusakan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bantuan akan diberikan setelah air surut dan warga kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah akan menyiapkan alat pembersih seperti pompa kecil untuk membantu warga membersihkan rumah mereka. Selain itu, pemerintah akan melakukan pendataan rumah yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, atau parah. Pemerintah selanjutnya akan menyalurkan bantuan sesuai dengan kategori kerusakan. Menurutnya, untuk rumah yang rusak berat akan ada penggantian dari pemerintah. Bagi warga yang belum dapat kembali ke rumah, BNPB menyediakan tempat pengungsian. Bantuan juga akan diberikan kepada mereka yang sementara mengungsi di rumah kerabat atau tetangga. Dan kita akan membahas terkait dengan bantuan terhadap korban banjir yang terjadi di Jabodetabek bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan. Selamat sore, Pak Lili. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, Pak Lili. Sejauh ini jadi bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada korban banjir dan seperti apa kemudian bantuan yang belum dan akan diberikan kepada para korban? Ya, pertama bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu adalah bantuan yang terkait dengan logistik untuk penyelamatan, kemudian untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ini yang paling penting yang sudah disampaikan oleh beberapa kementerian lembaga. Di antaranya adalah BNPB. BNPB sudah memberikan dukungan-dukungan terkait dengan tenda, kemudian juga permakanan, kemudian terpal, matras, juga makanan siap saji yang diberikan langsung kepada baik melalui pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi. Kemudian juga dukungan-dukungan lain yang juga diberikan oleh Kementerian Sosial terkait dengan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga air bersih yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pada saat ini dukungan-dukungan adalah hygiene kit yang diberikan untuk membersihkan rumah-rumah mereka yang sekarang ini sedang penuh dengan lumpur begitu. Baik. Ya, artinya kebutuhan primer bagi para korban banjir ini sudah diberikan dan saat ini untuk membantu warga membersihkan rumahnya ini juga akan diberikan bantuan, salah satunya pompa air begitu ya Pak. Pak Lili, tadi disebutkan bahwasannya dalam pemberian bantuan ini akan dimasukkan atau diklasifikasikan dalam kategori-kategori dampak yang dialami oleh para korban banjir. Bisa Anda jelaskan ini kategori-kategorinya ini apa saja Pak Lili? Atau berdasarkan apa saja? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu kita harus melihat bangunan-bangunan yang terdampak oleh banjir ini dengan 3 kategori, yaitu rumah rusak berat, sedang, dan ringan. Tentu antara kerusakan ini akan berbeda, dan ini akan betul-betul akan dilihat oleh para ahli dan nanti akan identifikasi oleh BNPB. Saat ini kita sedang memetakan, kemudian mengidentifikasi rumah-rumah yang terdampak ini untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentu saja ini membutuhkan waktu ya, karena di beberapa tempat rumah-rumah ini juga perlu sangat banyak, sangat beragam, dan kita tahu tidak hanya di satu komplek. Kalau kita lihat untuk pemukiman saja di Kota Bekasi terutama itu ada 30 perumahan yang terdampak. Jadi memang harus dihitung satu persatu sehingga
jangan sampai kemudian klasifikasi tadi, tingkat kerusakan tadi ada kesalahan di situ. Oke. Dan ini akan dibagi atau dibedakan seperti apa? Misalkan kalau misalkan yang rumahnya rusak ringan, ini bentuk bantuannya akan seperti apa? Atau yang parah, ini bentuk bantuannya akan seperti apa, Pak Lili? Ya, biasanya sesuai dengan aturan, itu untuk rumah rusak berat itu mendapatkan stimulan sebesar 60 juta. Kemudian untuk yang rumah rusak sedang itu 30. Begitu juga yang ringan juga akan mendapatkan stimulan begitu. Oke, akan mendapatkan stimulan baik itu yang rusak ringan, sedang ataupun juga berat. Tadi seperti Anda sampaikan Pak Lili, bahwasannya ini banyak sekali warga yang rumahnya terdampak begitu banjir ini, bahkan dalam satu lingkungan aja ini ada lebih dari 30 rumah yang terdampak, sehingga memang harus didata secara satu persatu untuk memastikan semuanya bisa terdata dengan baik begitu. Dan juga rumah yang rusak parah ini juga cukup banyak jumlahnya, ada pula barang-barangnya yang habis karena terendam banjir, bahkan banjir ini juga sampai menutupi menyentuh atap rumah mereka begitu. Dan mungkin juga banyak warga yang berharap agar rumah mereka ini paling tidak bisa layak kembali dihuni, yang tentunya ini berharap bantuan dari pemerintah. Lantas kemudian bagaimana Kemenko PMK menanggapi hal ini, Pak Lili? Ya, tentu kami dalam posisi mengkoordinasikan, karena tugas kami adalah sinkronisasi, koordinasi, dan juga pengendalian. Tentu yang akan melakukan ini adalah kementerian lembaga terkait dengan ini. Tetapi yang perlu saya berikan catatan, Mbak Nisrina, jadi sebelum nanti rumah-rumah itu dibangun, kita ingin memastikan sebenarnya apakah nanti daerah yang nanti akan dibangun itu akan tetap menjadi daerah rawan bencana atau tidak. Sehingga dalam penanganannya, seperti kemarin Bapak Menko PMK sampaikan, kita harus memitigasi dengan lebih baik lagi, dengan cermat lagi untuk beberapa tahun kemudian. Jadi tidak hanya sekarang langsung dibangun saja, tetapi nanti kalau hujan lagi akan banjir lagi begitu. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lakukan secara terintegrasi dari hulu dan sampai dengan hilir, yang melibatkan banyak kementerian lembaga yang sedang kami susun untuk kemudian kita akan laksanakan itu berbarengan dengan perbaikan rumah-rumah dari masyarakat yang terdampak tadi. Oke, iya, Anda sampaikan bahwasannya ini harus ada solusi jangka panjangnya, meskipun nanti rumah kembali dibangun, tapi apakah kemudian nanti banjir akan kembali terjadi? Lantas apakah nantinya akan dibikin atau dilakukan relokasi kah, atau dibuat resapan-resapan yang lebih baik, atau seperti apa kemudian langkah yang kemungkinan akan diambil? Dan selain itu juga mungkin bisa disampaikan kira-kira langkah mitigasi yang sejauh ini sudah disiapkan oleh pihak Kemenko PMK untuk bisa mencegah banjir yang sama ini tidak kembali terjadi, atau misalkan saja terjadi dampaknya tidak separah seperti yang terjadi kemarin, Pak Lili. Ya, baik, terima kasih. Ini cukup panjang penjelasannya, tapi saya akan memulai. Ada 4 tahapan, 4 langkah yang nanti rencananya akan kita lakukan. Yang pertama tentu adalah mencegah jangan sampai banjir itu terjadi lagi. Ini tidak mudah, karena ini betul-betul pekerjaan dari hulu sampai hilir. Mungkin yang pertama saya ingin sampaikan adalah kita harus menambah daerah resapan air yang ada di daerah hulu. Karena ini nanti terintegrasi hulu sampai dengan hilir, sehingga tambahan resapan ini diantaranya adalah melakukan rehabilitasi untuk hutan di daerah hulu. Kemudian juga penghijauan lingkungan oleh masyarakat, dan tentu saja serapan-serapan yang dilakukan baik itu menggunakan biopori maupun upaya-upaya untuk memanen air hujan. Kemudian yang kedua, terkait dengan pencegahan banjir untuk mengurangi ancaman ini adalah tentu meningkatkan daya dukung untuk sungai sendiri. Karena sungai kita yang kalau kita lihat yang mengalir di Bekasi itu adalah ada Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi yang kemudian bergabung menjadi Sungai Bekasi. Dan ini ternyata sedimentasinya cukup luar biasa, sehingga perlu yang namanya normalisasi sungai dan juga memperkuat tanggul-tanggul lagi yang ada di sungai. Kemudian yang ketiga adalah upaya untuk menahan air yang
menjadi air limpasan yang masuk ke sungai itu melalui waduk atau embung, dan itu biasanya dilakukan di daerah hulu. Kemudian yang berikutnya adalah penegakan aturan mengenai tata ruang, baik itu sempadan sungai yang biasanya sekitar 10 meter kanan kiri sungai, dan juga penggunaan lahan yang ada di hulu. Dan ini tadi sudah disampaikan juga bagaimana Gubernur Jawa Barat sudah melakukan pembongkaran tempat wisata. Ini adalah salah satunya adalah menambah lagi daerah resapan air yang ada di daerah hulu. Kemudian yang program yang lain adalah mitigasi untuk banjir. Nah, mitigasi banjir itu sebenarnya tujuannya adalah mengurangi dampaknya kalau banjir itu terjadi. Jadi ada beberapa hal, yaitu mengurangi debit air. Ini dengan melakukan atau menyiapkan pompanisasi, folder yang akan dilakukan. Kemudian juga operasi modifikasi cuaca itu dilakukan di sini. Berikutnya adalah Baik, Pak Lili, mohon maaf kita harus beralih ke Istana. Terima kasih sebelumnya atas informasi Anda, Pak Lili. Sudah banyak tadi disampaikan terkait dengan langkah mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah. Kita nantikan bagaimana nanti implementasinya. Terima kasih banyak Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan. Sebelumnya meminta maaf saya potong dan